channel YouTube Mas dan Ember. Kisah wafatnya Ibu Nabi Muhammad ketika Rasulullah SAW berusia 4 tahun. Ibu asuh Nabi Muhammad Halimah mengantarkan beliau kembali ke pangkuan ibu kandungnya, dan ini terjadi setelah proses pembelahan dada Nabi. Para ulama menjelaskan bahwa di antara sebab Halimah bersedia mengembalikan Muhammad SAW adalah kejadian pembelahan dada tersebut, menyebabkan Halimah khawatir jika suatu saat Nabi akan diserang lagi, sedangkan Nabi adalah amanahnya untuk dia jaga. Akhirnya Halimah mengembalikan Nabi SAW kepada ibundanya. Setelah itu, Nabi Muhammad dirawat oleh ibunya sendiri dari umur 4 tahun sampai 6 tahun. Saat berumur 6 tahun, beliau dibawa ke Madinah oleh ibunya untuk menziarahi makam ayahanda beliau, karena ayah Nabi meninggal di Madinah. Selain itu, banyak ahwal saudara laki-laki ibu. Abdul Muthalib, kakek Nabi dari Bani Najjar yang tinggal di Madinah. Mengenai amamnya, saudara laki-laki, bapak banyak di Mekah. Disebutkan oleh para ahli sejarah, setelah berziarah ke kuburan ayah Nabi, mereka berjalan pulang. Ketika sampai di suatu tempat bernama Abwa yang terletak sekitar 235 km dari Mekah, Aminah, ibunda Nabi SAW meninggal dunia. Sungguh, ini adalah cobaan luar biasa yang dialami oleh Nabi SAW yang saat itu masih anak-anak. Nabi telah mencapai puncak keyatiman, lahir dalam keadaan ayahnya tidak ada. Kemudian dirawat oleh ibundanya hanya 2 tahun. Lalu ibunda dia pun meninggal saat pulang dari safar di suatu tempat yang jauh dari Mekah dan Madinah. Jika ibunda Nabi meninggal di Mekah, maka akan ada payment pamannya dari sisi ayahnya. Dan jika di Madinah, akan ada paman-pamannya dari sisi kakeknya. Namun ibundanya meninggal di tengah-tengah antara Mekah dan Madinah, Abu, sehingga tidak ada orang yang beliau bisa sampaikan tentang keluh kesahnya. Nabi SAW melihat langsung bagaimana ibundanya menghadapi kematian. Para ulama menyebutkan bahwa semakin banyak orang yang bertakwa, maka cobaan yang dia hadapi akan semakin berat. Apabila kita mempelajari tentang korban-korban yang dialami oleh Nabi SAW, beliau lahir dalam keadaan yatim. Umur 6 tahun melihat ibunya meninggal. Sendirian, tidak ada siapa-siapa di sisi beliau, di tempat yang asing. Begitu besar kesedihan yang dirasakan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, ujian Nabi SAW sangat luar biasa. Serupa dalam hadis berikut, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang salih, kemudian selanjutnya, dan selanjutnya, seorang hamba diuji berdasarkan agamanya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4023 dan At-Tirmidzi nomor 2398. Nabi SAW telah menjadi yatim piatu semenjak masih anak-anak. Karena itulah dia sangat sayang kepada anak-anak yatim. Sampai-sampai beliau berkata, "Aku bersama orang yang menanggung anak yatim, seperti 2 jari ini di surga." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5304. Nabi SAW mengatakan demikian bukan hanya sekadar berdasarkan teori, tetapi dia telah merasakan susahnya sendiri menjadi anak yatim. Dikisahkan bahwasanya ada seorang sahabat Nabi SAW yang datang menemuinya. Dia berkata, "Ya Rasulullah, hatiku seakan-akan keras." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Jika kamu ingin hatimu lunak, yaitu mudah terenyuh atau menangis tatkala mendengar ayat Allah, khusyuk tatkala syalat, maka berilah makan kepada fakir, miskin, dan usaplah kepala anak yatim." Hadis riwayat Ahmad nomor 5756 dan dihasankan oleh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 854. Hal ini karena Nabi mengetahui kerinduan anak yatim tatkala diusap kepalanya. Bagaimana seorang anak ketika didatangi oleh orang tuanya, dia rindu
untuk diusap kepalanya. Oleh karena itu, apabila seseorang ingin hatinya bersih dan mudah mendapatkan nasihat, maka perhatikanlah orang miskin. Berilah makan untuk mereka. Datangi dan santuni anak yatim, serta usaplah kepala mereka. Kita bisa mengirimkan uang atau santunan untuk anak yatim, tetapi alangkah lebih indah lagi jika kita bisa bertemu langsung dengan anak yatim, kemudian mengusap kepalanya dan turut merasakan kesedihan yang dirasakan anak yatim tersebut. Nabi SAW benar-benar mengetahui kesedihan yang dialami oleh anak yatim, sehingga ketika beliau berbicara tentang romet kasih sayang, maka hal ini benar-benar keluar dari lubuk hati beliau yang paling dalam. Beliau benar-benar mengerti, bukan sekedar teori, tetapi beliau pernah merasakan langsung sebagai anak yatim dan juga sebagai orang miskin. Setelah ibunda Nabi SAW meninggal dunia, Rasulullah SAW kemudian diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Kakeknya sangat mencintai cucunya tersebut. Disebutkan oleh para ahli sejarah bahwa Abdul Muthalib sering duduk-duduk di bawah naungan Ka'bah. Dia memiliki semacam tempat duduk dari permadani jika anak-anaknya datang, yaitu paman-paman Nabi. Mereka hanya duduk di sekitar permadani tersebut. Tidak ada yang berani duduk di permadani Abdul Muthalib disebabkan haibah karismatik yang dimiliki olehnya, sehingga orang-orang segan terhadapnya. Adapun Nabi SAW kecil yang masih berusia 6 tahun, jika dia datang ke Ka'bah, maka dia duduk di permadani kakeknya. Suatu hari, beliau SAW pernah duduk di atas permadani, sehingga dengan serta-merta paman-paman beliau melarangnya. Namun Nabi SAW tetap duduk dan dibiarkan saja oleh Abdul Muthalib. Bahkan kakeknya menggendongnya dan duduk di sampingnya karena Abdul Muthalib sangat mencintainya. Mungkin saja di antara alasannya adalah karena bapak Nabi Abdullah juga di antara anak-anak yang sangat dicintainya. Demikian pula cucunya, terutama Nabi SAW, hidup dalam keadaan yatim piatu. Suatu ketika, saat paman-paman Nabi SAW melarang Muhammad kecil duduk di atas permadani, maka Abdul Muthalib membelanya dan mengatakan, "Biarkan cucuku, sesungguhnya dia memiliki suatu kehebatan." Tak berselang lama, Abdul Muthalib juga meninggal dunia. Disebutkan bahwasanya dia wafat dalam usia sekitar 82 tahun. 80 tahun lebih sebelum wafat, Abdul Muthalib mewasiatkan kepada Abu Thalib paman Nabi agar dia yang mengasuh Muhammad kecil. Alasan kakek Nabi memilih Abu Thalib karena Abu Thalib dan Abdullah saudara kandung seibu dan sebapak. Abdul Muthalib menikah dengan beberapa wanita. Di antara anaknya yang lahir dari ibu yang sama adalah Abu Thalib dan Abdullah. Sedangkan paman Nabi yang lain lahir dari ibu yang berbeda dengan mereka berdua. Akhirnya pengasuhan kepada Nabi Muhammad SAW pun berpindah kepada paman beliau, Abu Thalib. Disebutkan bahwa Abu Thalib sangat mencintai dan memperhatikan Nabi SAW seperti anak beliau sendiri. Abu Thalib sering tidur di samping Nabi. Dan jika pergi dia selalu mengajak Nabi. Ketika Abu Thalib berdagang ke negeri Syam, Nabi Muhammad SAW diajak. Namun sayangnya Abu Thalib adalah orang yang miskin. Oleh karena itu, Nabi ikut bekerja untuk membantu pamannya. Di antaranya dengan menggembala kambing. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Tidak ada seorang Nabi pun yang diutus kecuali menggembalakan kambing." Kata para sahabat, "Engkau juga menggembalakan kambing, wahai Rasulullah." Berkata Rasulullah, "Saya dulu menggembalakan kambing-kambingnya orang Mekah agar dapat upah dari mereka." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2262. Nabi SAW sendiri tidak memiliki kambing. Kambing yang beliau gembalakan adalah milik orang lain. Beliau hanya bertugas merawatnya supaya dapat upah.
Kemudian upah itu digunakan untuk membantu pamannya. Abu Thalib adalah orang yang terpandang, tapi miskin secara ekonomi, dan telah lewat pembahasannya bahwa Nabi sewaktu masih kecil juga menggembalakan kambing di kampung Bani Sa'id tatkala ia tinggal bersama ibu susunya, Halimah As-Sa'diyah. Dalam hadis yang lain dari Jabir bin Abdil radhiyallahu ta'ala anhuma, Jabir mengisahkan, suatu hari kami bersama Nabi SAW dan kami sedang mengambil kayu siwak. Lalu Rasulullah berkata, carilah yang kayunya atau batangnya hitam, karena itu siwak yang terbaik. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, pernahkah kamu menggembalakan kambing? Rasulullah SAW bersabda, bukankah setiap Nabi pernah menggembalakan kambing? Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3406 dan Muslim nomor 2050. Menurut para ulama, ini adalah salah satu dalil bahwasanya seluruh Nabi menggembalakan kambing. Padahal Nabi yang kaya raya pun juga ditakdirkan oleh Allah untuk menggembalakan kambing. Contohnya Nabi Musa alaihissalam. Beliau dibesarkan di istana Fir'aun, namun tetap ditakdirkan oleh Allah untuk menggembalakan kambing. Dalam Al-Quran dikisahkan bahwa Nabi Musa pernah membunuh salah seorang penduduk Mesir yang menyebabkan dia dikejar-kejar dan melarikan diri ke negeri Madian. Di sana beliau bertemu dengan salah seorang penduduk Madian, lalu dinikahkan dengan putrinya dengan mahar, menggembalakan kambing selama 8 atau 10 tahun. Menurut para ulama, hikmah para nabi, terutama sebelum menjadi nabi, ditakdirkan oleh Allah untuk menggembalakan kambing. Di antaranya, yaitu untuk mengajarkan tawadu, karena pekerjaan sebagai seorang penggembala tidak ada yang pantas disombongkan darinya. Bahkan Nabi menceritakan bahwa dia pernah menjadi penggembala kambing setelah ia menjadi Nabi. Ibnu Hajar berkata, Nabi SAW menceritakan tentang dirinya bahwa dia adalah penggembala kambing setelah diketahui oleh para sahabat jika dirinya adalah makhluk termulia di sisi Allah, menunjukkan akan besarnya tawadu dia terhadap Robnya. Dan dengan tegasnya dia menyebutkan karunia Allah, yaitu menjadikannya sebagai penggembala kambing terhadapnya dan terhadap saudara-saudaranya dari para nabi. Fathul Bari 4/441. Para ulama berkata bahwasanya hikmah dari diilhamkannya para nabi untuk menggembalakan kambing sebelum diangkat menjadi nabi, yaitu agar mereka berlatih dalam menggembalakan kambing, sehingga mampu melakukan segala yang dibebankan kepada mereka dalam menjalankan umat mereka. Dan dengan bercampur atau bergaul dengan kambing akan menimbulkan kesabaran dan kasih sayang. Dan jika mereka kesabaran dalam menggembalakan kambing, mengumpulkan kambing-kambing setelah terpencarnya di daerah penggembalaan serta menggerakkannya dari satu kawasan dikumpulkan ke kawasan yang lain, melindungi mereka dari musuh seperti binatang dan pencuri dan yang lainnya, kemudian mengetahui akan bervariasinya akhlak kambing-kambing, dan begitu cepatnya kambing-kambing terpencar-pencar, padahal begitu lemahnya serta kebutuhan kambing-kambing tersebut terus diperhatikan, maka para nabi akan terbiasa dengan kesabaran tersebut agar kelak bisa bersabar atas umat mereka. Mereka akan mengetahui betapa bervariasinya perangai umat dan tingkat-tingkatnya akal mereka. Mereka akan mudah menambal kekurangan umat. Mereka akan sikap lemah lembut kepada mereka di antara umatnya. Dan mereka akan lebih baik dalam membantu umatnya. Umatnya menjadi lebih ringan dibandingkan jika para nabi langsung dibebani untuk mengurusi umat tanpa tohapen sebelumnya, yakni dengan menggembalakan kambing. Dan dikhususkan untuk kambing, karena kambing lebih lemah daripada yang lainnya, daripada sapi dan onta, serta berpencarnya kambing.
lebih sering daripada berpencarnya onta dan sapi. Karena onta dan sapi mungkin untuk mengikat, tidak seperti kambing yang pada umumnya dilepas. Namun meskipun kambing sering berpencar, mereka lebih mudah patuh dibandingkan onta dan sapi. Fathul Bari 4/441. Itulah kisah wafatannya Ibunda Nabi Muhammad hingga Nabi Penggembala Kambing. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen.